Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau kita sekedar sharing ngobrol santai di seputaran peternakan domba. Ini si Lala udah masuk kandang persalinan ya, karena memang perutnya udah gede. Jadi kenapa mesti dipindahin ke kandang persalinan ya? Ya kalau menurut saya sih biar nutrisinya lebih terjamin ya, pakannya nggak berebut sama yang lain. Karena kalau memang disatuin sama yang lain biasanya akan berebut pakan. Kasihan juga kan, dia sedang mempersiapkan tenaga untuk proses persalinan. Kemungkinan di 2 mingguan lagi sudah masuk di HPL. Ini untuk anak-anak si Ice tuh udah pada gede. Saat ini cuman sementara di kandang ini, setelah 40 hari lebih ya, sekitar 50 harian kita masukin ke sini biar enggak pada berantem, enggak terlalu banyak kandangnya nantinya. Termasuk untuk domba calon pejantan, sebaiknya kalau menurut saya ya dilatih dari sejak dini seperti ini. Di usia 6-7 bulan itu udah dimasukin ke kandang koloni. Tujuannya biar apa ya? Tujuannya biar dia bisa akur, biar bisa ngasuh domba-domba betina dan anak-anaknya. Jadi ketika si domba ini sudah terbiasa hidup dengan koloni, maka dia akan cenderung tidak terlalu agresif seperti bapaknya ya, karena bapaknya dulu itu dari kecil itu nggak pernah disatuin sama betina. Jadi ketika dimasukin kandang koloni, kasihan domba-domba betinanya pada diseruduk. Sekalian ini buat ngelatih si domba ini ya, biar dia bisa ngebedain mana domba yang sedang birahi, mana yang enggak, mana yang sedang bunting. Karena memang biasanya kalau yang nggak dilatih dari sejak kecil seperti ini, instingnya itu kurang, nggak bisa ngebedain mana domba yang sedang birahi, mana domba yang sudah ada isinya atau hamil, main naik-naik aja. Makanya harus dilatih sejak dini. Dengan disatuin kayak gini juga ada kelebihannya ya, ada keuntungan tambahan. Jadi kita bisa mengecek mana domba yang nggak jadi bunting atau mengalami begermindo, birahi lagi. Karena memang biasanya kalau dekat dengan pejantan itu, kalau yang nggak jadi bunting biasanya dia diem aja gitu, kayak domba-domba yang sedang birahi, dia mau aja dinaikin. Beda dengan domba-domba yang emang sudah ada isinya, boro-boro dinaikin, dideketin aja biasanya terus kabur. Gimana nanti kalau domba yang sedang birahi terbuahi sama pejantan muda ini? Kalian tenang aja ya, jadi untuk pejantan ini masih belum bisa kawin, belum nyampe. Kalaupun bisa ataupun sudah nyampe, nanti ketika si domba kita kelihatan birahi mindo, kita kawinin lagi sama bapaknya si Cepot. Nah ini untuk bapaknya si Bawor, domba pemacek kita asli Garut. Jadi karena ini memang domba adu, jadi jiwa berantemnya itu sangat kuat ya, agresif banget sama betina, jadi suka seruduk-seruduk, nggak bisa di koloni. Makanya saya pisah. Dulu memang saya beli pejantan ini beli besar ya, jadi kemungkinan di sononya nggak pernah di koloni. Jadi dari kecil semenjak di sapi itu udah dipisah kandang, nggak disatuin sama domba-domba yang lain. Makanya dia sangat agresif. Padahal udah berbagai macam cara saya cobain untuk menjinakkan ini domba, mulai dari dimandiin seminggu sekali, dipangkas bulunya, tetap aja karena memang karakternya udah nggak bisa dibentuk. Jadi ya mau nggak mau jadi ngawininya secara individu. Mungkin saran saya buat teman-teman yang mau beli domba pejantan dari jenis Garut, alangkah lebih baiknya belinya yang masih sedikit yang baru di kisaran 6-7 bulan, jangan sampai lebih dari segitu. Karena kalau udah lebih dari segitu tuh karakternya udah susah untuk dibentuk seperti punya saya ini. Terkecuali kalau kalian beli domba pejantan yang sudah jadi itu emang tahu di kandangnya emang difungsikan untuk dijadikan pejantan ya, bukan untuk dilatih menjadi domba ketangkasan. Biasanya kalau domba ketangkasan itu agresifnya sangat tinggi.
Sama satu lagi ya, jadi kita beli domba pejantan itu untuk diambil keturunannya, bukan untuk gaya-gayaan. Semakin banyak keturunan yang kita dapatkan dari si pejantan itu, maka akan semakin bagus. Biarinlah mahal dikit juga nggak masalah, yang penting kan keturunannya banyak. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.